Kalau membahas soal Jawa Timur, pemirsa, Mas Ray pasti punya analisanya. Mas Ray, ini 3 Serikandi di Jawa Timur ini, peta pertarungannya bagaimana, Mas Ray? Ternyata kalau kita lihat di survei terakhir ya dari Kompas, tidak terlalu jauh itu antara Ibu Risma dengan Ibu Khofifah gitu. Ibu Risma masih di ada sekitar 26%, sementara Ibu Risma ada di sekitar 13% gitu. Nah, agak mengherankan juga ya untuk seorang Ibu Risma yang merupakan petahana, elektabilitasnya tuh masih jauh di bawah 50% gitu. Bahkan baru seperempat dari 100% ya. Itu agak tidak lazim ya menurut saya itu. Artinya bisa disebut Ibu Khofifah ternyata selama 5 tahun terakhir ini mungkin ya kinerjanya tidak terlalu memukau di tengah masyarakat yang mengakibatkan elektabilitasnya begitu rendah gitu. Dan itu masih di bawah 50%. Itu untuk Risma? Untuk Ibu Khofifah ya. Oh, oke. Padahal beliau juga didukung oleh koalisi partai politik besar ya. Nah, artinya Ibu Khofifah butuh kerja yang lebih kuat ini, lebih keras untuk memastikan bahwa beliau dapat memenangkan kontestasi ini Jawa Timur gitu. Mengingat Ibu Risma loh ya, itu belum apa-apa itu ibaratnya di Jawa Timur sudah dapat 13%. Sudah dapat 13%. Ya, kan? Apalagi kalau misalnya hari ini benar langsung dideklarasikan gitu ya. Itu hukumnya itu begitu orang dipastikan dideklarasikan, dia akan naik dengan sendirinya. Persis tadi seperti misalnya Ilham Habibie ya, ketika datang ke Jawa Barat orang nggak kenal, tapi begitu dideklarasikan hari ini, dia akan naik dengan sendirinya gitu. Apalagi dengan pidato yang cukup memukau tadi itu ya, menurut saya gitu. Nah jadi agak hati-hati nih Ibu Khofifah gitu. Apalagi kemudian suaranya beliau dipecah lagi oleh oleh PKB, karena kan PKB pun terdengar akan mendorong sendiri ya. Ada mereka gitu, ada Ibu Lulu Nur Hamidah gitu. Artinya apa? Basisnya Ibu Khofifah itu dibelah nih oleh Ibu Lulu ya. Dan pembelahan ini sedikit agak politis banget nih. Saya sebut sebagai politis banget ini karena hubungan antara PBNU dengan PKB saat ini kan relatif agak renggang ya. Apalagi ada rencana misalnya dari PBNU untuk membuat muktamar tandingan dari Muktamar Bali yang dilakukan oleh PKB kemarin, di mana salah satu isunya adalah mendorong Ibu Khofifah sebagai calon ketua umum dari Muktamar PKB tandingan ini gitu. Jadi ini antara PKB dengan Ibu Khofifah ini bukan hanya sekedar pertarungan elektoral di Jawa Timur gitu ya, tapi juga kelihatan pertarungan elektoral dalam konteks siapa yang PKB-an gitu loh, PKB-ian gitu loh kira-kira itu. Jadi agak sengit. Nah, dengan sendirinya mungkin ya di sini menjadi harus diingat ya, PKB itu adalah partai pemenang pemilu di Jawa Timur ya gitu ya. Dan soliditasnya sih menurut saya kuat mereka itu karena kemenangan PKB di Jawa Timur itu ya menurut saya bukan karena misalnya efek elektoral dari Anies Baswedan, tapi itu efek elektoral dari naiknya Caimin menjadi calon wakil presiden. Jadi saya kira kalau Anies itu agak sulit menembus Jawa Timur gitu. Nah, sehingga kalau dengan cara begitu kita bisa melihat bahwa kenaikan elektabilitas PKB di Jawa Timur itu memang PKB-ian banget gitu loh kira-kira itu. Nah, artinya PKB-ian banget artinya yang benar-benar orang-orang yang memang merasa kemudian dia harus kembali ke PKB gitu. Nah, kalau ini kemudian dikelola oleh PKB di dalam pilkada ini tantangan berat bagi Ibu Khofifah. Dia datang dari 2 sektor nih. Sektor pertama adalah basis masanya tertahan oleh PKB gitu ya. Lalu idiom tentang perempuan dia ditantang oleh 2 perempuan yang lain juga. Sama gitu. Kan? Nah, kalau bicara tentang misalnya tentang apa yang sudah dikerjakan oleh Khofifah. Ada Ibu Risma di situ. Dengan 13% Ibu Risma itu menurut saya itu murni rekam jejak menurut saya itu. Ya kan, orang mengingat rekam jejak yang dilakukan oleh Ibu Risma selama beliau 2 kali periode di Surabaya gitu. Itu persis sama seperti kok tiba-tiba Ahok masih tetap dapat 20% di Jakarta gitu. Padahal 5 tahun dia off kan.
dalam pengertian yang sesungguhnya nggak ngurusin politik gitu. Tapi begitu disurvei untuk Pilkada Jakarta, Ahok tetap dapat 20%. Apa yang membuat 20% itu bertahan? Rekam jejak Ahok yang cukup dianggap mampu mengubah wajah Jakarta dari yang sebelumnya terasa sangat kumuh menjadi Jakarta yang jauh lebih modern. Dan diingat oleh rakyat dan yang itu ada di tetap sana. diingat oleh warga Jakarta. Saya kira tipologi warga Jakarta dengan Surabaya kurang lebih kurang lebih sama gitu ya. 11-12 lah Lebih banyak kelompok rasionalnya, lebih banyak orang menghargai prestasi gitu ya, ketimbang misalnya background sosialnya, background organisasinya macam-macam dan sebagainya. Intinya adalah kalau Jawa Timur ini kelihatan akan terjadi persaingan yang sangat ketat gitu. Oke, kalau peta pertarungan di Jawa Timur akan sangat ketat. Nanti kita akan bahas juga di daerah-daerah lain ya Mas Raya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.